la ya'ibu ta'am wastihbabu madhi. Sekarang bab menjelaskan tentang kita dilarang untuk mencela atau menghina makanan. Ya. Jadi kalau kita tidak suka makanan, tidak mau makan, diam dah. Jangan dibilang, aku tak enak tuh, bau, tawar, tidak usah. Kalau tidak mau makan, diam, tak usah makan. Nabi bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aba diriwayatkan dari Abu Hurairah, gal ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah mencela, menghina, menjelek-jelekkan makanan seumur hidup sekalipun, tidak pernah. Ini setahu akalahu wa in karihahu tarakah. Nabi Muhammad kalau mau beliau makan, kalau tidak mau ditinggalkan. Ada suatu hari sahabat Nabi ini bawa biawak padang pasir, ya, bukan biawak sini. Biawak sini dengan biawak Arab beda. Kalau biawak Arab itu warnanya coklat muda, kayak pasir, kayak tanah pasir-pasir tuh. Nah, pasir, ya, warnanya coklat muda. Hidupnya di satu alam, hanya hidup di daratan, tidak hidup di air. Sedangkan biawak kita hidup dua alam, di darat bisa, di air bisa. Ada yang lebih bahaya, namanya buaya darat. Nah, dia di mana pun bisa hidup dia. Nakal lagi itu. Ya. Nah, jadi yang halal yang boleh dimakan biawak Arab karena hidup di satu alam. Biawak Indonesia itu tidak boleh, haram, hidup di dua alam. Jadi suatu hari sahabat bawa biawak, pergi ke Nabi. Nabi, kami punya biawak, nah, mau dah? Nabi tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Akhirnya artinya bagaimana kalau Nabi tidak ngomong? Artinya itu boleh. Cuma karena Nabi tidak suka, ya, Nabi tidak suka, tidak mau makan tersebut. Nabi bilang tidak jelek-jelek makan, tidak pernah jelek-jelekkan makanan tersebut. Jadi akhirnya ulama punya pendapat, karena Nabi tidak mau makan, berarti hukum biawak tersebut hukumnya halal tapi makruh. Makruh artinya kayak makan bawang, kayak makan petai gitu, ya. Jadi Nabi Muhammad begitu. Umpama diberi kena tetangga, ya, jadi bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dulu tuh, Bu, ya, ada istiadat di Arab pun ada bagi-bagi makanan ke tetangga. Itu disunahkan, dianjurkan kalau ada tetangga ibu beri. Bentar lagi ini kan masuk bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Bubur apa tuh bulan Muharram kalau ada istiadat Madura biasa itu? Apa namanya? Cina apa tuh? Petis. Yang seorang lagi yang pedas tuh, ya, yang ada kacang berumbu, yang ada bawang-bawang, cabai-cabai merah tuh, ya. Bubur pedas katanya, ya. Kalau bulan Safar, bubur Indonesia Raya, gitu, ya, merah putih. Nah, itu ibu, bapak, kalau ada tetangga ngantar, ya senang gitu, tapi jangan lupa kita balas pemberian tetangga. Kalau bisa lebih bagus dari yang diberi. Tetangga beri bubur apa tuh, pedas tuh, yang cuma ada telur itu, telur dengan teri. Nah, besok kita buat, sekalian kita selamatkan untuk datuk-datuk yang udah meninggal. Ya, buat, kalau bisa kita lebih bagus dari dia. Kita selain beri telur yang digoreng potong kecil itu dengan Indomie apa dengan teri, kita beri ayam KFC 1 butir. Enggak apa. Ya, kalau bisa kita balas yang lebih bagus. Kalau tidak bisa paling sedikit kita balas yang sama. Oh, tidak mampu balas dengan yang sama, ya udah balas dengan aku aja. Tetangga beri bubur atau tetangga beri nasi kotak karena ada acara rumah dia. Kita ada apa di rumah kita? Kita kalau bisa piring tadi kan kita pindah. Nah, kalau bisa ada apa di rumah kita beri? Oh, ada jambu, ambil jambu 3 butir. Ini dari zaman dulu udah ada, dari zaman Nabi ini udah ada. Jadi biasa sahabat Nabi ngirim kepada Nabi, ngirim makanan, ngirim apa. Nabi kalau tidak mau, tidak pernah menghina, tidak pernah menjelek-jelekan. Nabi diam aja. Nabi mau enggak? Iya, aku tidak mau. Iya. Nabi mau. Nabi bilang, iya apa itu? Tak enak, pedas lah. Apalagi bubur pedas tuh, ya. Bukan bubur pedas yang bulan Safar, bukan Muharram. Ada biasa dijual bubur pedas di pinggir jalan. Itu kalau orang tak pernah makan, saya punya kawan dari Jawa main ke Pontianak, saya bawa ke rumah makan bubur pedas, tak mau dimakan. No, ngeri mas, kayak muntah kucing gitu.
Kalau sekilas orang tak pernah makan, itu kan geli kan? Kalau ngeri bentuknya kan kayak muntah kucing. Nah, karena dia tidak orang daerah, bukan orang Pontianak, orang daerah Jawa, tak pernah makan itu. Kalau gitu sih paling suka, paling enak. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Yang punya bubur pedas Pak Engah itu alhamdulillah. Tiap bulan beras ke Al-Jihad ada 500 kilo. Ya Pak Engah. Nah, makanya Bapak Ibu kalau nak makan bolehlah di Pak Engah tuh ya, karena dia donatur Al-Jihad. Atau kalau Pak ini sama gak beliau nih donatur kan. Cuma beliau tak jual bubur pedas. Yeah. Ini Nabi Muhammad ya. Terus wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum. Suatu hari Nabi balik dari masjid, Nabi tanya kepada istrinya, "Sayang, Nabi Muhammad Pak kalau manggil istri ya Humairah, artinya apa? Dipanggil sayang. Enggak pernah Nabi Muhammad manggil nama. Kadang-kadang ada orang manggil istrinya ya Humairah, manggil embu neni pun kacau. Jangan enggak usah Pak. Ya, atau manggil, ada suami manggil istrinya nama. Saya pernah ketemu nih, kalau suami manggil istri nama masih mending ya, masih mending. Ini istri manggil suaminya nama, apa tak kurang ajar? Ini istri kurang ajar. Suaminya manggil nama, umpama nama suaminya Muhammad ya. Man, minta duitnya man. Ini kurang ajar nih. Bayangkan, dianjurkan kita nih manggil istri dengan manggil yang dia suka, manggil sayang, apa kayak yayang. Nanti bapak yang biasa manggil bun gacung ya. Ubah. Saya udah tua dah mas, umur 60 lebih, masa masih manggil sayang-sayang? Nabi Muhammad umur 63, istri Nabi ada yang umur 68, tapi Nabi Muhammad manggil istrinya ya Humairah, sayang. Nanti bapak balik coba. Ketika bapak balik dari masjid minta kopi. Sayang, buatkan kopi sayang. Ya Allah, kembang kopi dia. Gitu. Apa kata istri bapak? Bang, masuk jin apa gue bang? Dikira masuk jin. Terkejut istri bapak dia. Jadi suatu hari Nabi balik dari masjid, Nabi tanya pada istrinya, sayang, di dapur ada lauk apa? Ya, kata istri Nabi, tidak ada apa-apa wahai suamiku, yang ada cuma cuka. Ya, jadi orang Arab ini makanannya roti. Kalau orang kaya, dulu saya mondok di Arab, ya mondok di Yaman dengan Habib Toha. Itu di Yaman nih Bapak Ibu ya, karena pondoknya mewah ya, makanannya enak terus. Makanya rata-rata alumni Yaman baliknya gendut. Nah, gendut rata-rata, tak tahu simpul nanti ada Abang Rahmat nih. Kecuali saya, karena saya memang tak bisa gendut ya. Bukan saya takut makan. Jangan tanya kalau di pondok yang kurus-kurus tuh, itu aku makan tuh. Saya heran ya. Saya dulu di pondok masih kurus-kurus terkenal makan. Sampai kawan-kawan nanya, nasi kau ini lari ke mana katanya. Tak ada gendut-gendut. Jadi makan roti. Nah, kalau orang kaya, roti itu kayak ceceknya kita di sini makan nasi, kan pakai lauk. Roti pun pakai lauk. Kalau orang kaya makan roti pakai lauk ayam, daging. Nah, kalau orang yang tak punya makan roti pakai kayak minyak makan dari garam. Itu kayak gitu. Atau pakai teh diceluk-celuk. Nah, jadi suatu hari Nabi Muhammad balik dari masjid, tanya kepada istrinya, sayang, di dapur ada lauk apa? Ya, faqalu ma indana illa khal. Suamiku enggak ada apa di dapur, enggak ada apa-apa. Yang ada cuma cuka. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah menghina, enggak pernah ngomel. Ya, kalau kita kan coba bapak balik kerja kira-kira duit belanja udah diberi. Ya, bapak balik udah lapar perut, nyampe rumah jam 2 siang nanya bini itu kan nonton TV, ada apa di dapur? Tak ada apa-apa bang, ada nasi alakan kecap. Kira-kira kita senyum dah, tak ngomel kita. Jadi kerja kau tuh apa dari pagi? Tak ada aku masak ya, duit ada, telur ada, indomie ada, lengkap. Ini kadang-kadang penyakit perempuan begini, kalau udah datang malas ya, makanya tidak usah langsung marah-marah pak.
Jadi perempuan ini sakit Pak, sakit. Ya, harap maklum kalau Bang Musa, ya seminggu sekali dia tak masak Pak, cuma Bapak makan nasi dengan kecap. Bapak jangan marah-marah. Zaman sekarang kan gampang Bu ya. Ayam geprek 10.000 ada kan lah Bu? Betul, suka dia. Dibeli-beli suka dia. Nak beli lauk jadi di Riau ada. Di mana pun ada, gampang Pak sekarang dia. Nah, sakit jadi perempuan tuh Pak. Subuh-subuh Bapak belum bangun, dia udah bangun masak air. Bapak berangkat kerja, dia belum selesai. Bapak berangkat kerja, istri Bapak berangkat ke pasar. Belanja sayur, belanja lauk. Nyampe rumah belum bisa santai. Ngiyang sayur, ngiyang ikan, masak nasi, masak ikan, sambil masak masih cuci baju. Ya udah tuh jemur baju. Nanti siang angkat baju, nyetrika baju, ngelipat baju, nyusun baju. Sakit jadi perempuan. Bapak enak aja ngomel-ngomel. Ya. Makanya kalau istri salah-salah sedikit Pak, harap maklum. Cuma satu nih Pak, satu. Ini pesan Nabi ke saya, juga anak-anaknya. Mungkin Bapak saya dengar dari Nabi. Satu tidak ada maaf. Kalau selingkuh. Nah, kalau udah satu nih selingkuh balikkan. Tapi kalau cuma ngomel-ngomel, cuci-cuci kayak tikus curhot tuh, biar anggap itu burung beo. Anggap burung beo. Biasa, memang itu sifat perempuan Pak. Mau istri Bapak, istri saya, istri Kiai, istri Habib sama. Cucut sama, tidak ada beda. Bapak kira Mas Toto tak pernah kelahi kali ya? Kata siapa? Sama. Ya, cuma bedanya kalau kayak Abi Umi dia serak tak baik. Cuma saya tak tahu. Sampai sekarang saya dari kecil nih, sampai sekarang tidak pernah melihat Abi Umi kelahi, tidak pernah. Cuma saya tahu kalau Abi Umi kelahi, tahu ini bukan kelahi. Tak ngomong dia berdua. Tak baik. Silakan dulu. Kalau udah Abi Umi tak ngomong tuh, tapi tetap berdua, diranjang tuh berdua. Saya datang tidur, saya cerita dengan Abi. Ya, tapi Abi tak nyambung dengan Umi, baru tak baik. Tapi tak baik ini udah sampai cucut, enggak. Ya, sebentar. Pagi tak baik, siang pergi, udah baik dah. Ini kadang-kadang tak baik 3 hari. Tetangga sekampung tahu. Cium tua pecah beling, cium tua pecah gelas. Aduh, sampai Pak RT turun tangan. Ya. Akhirnya Nabi bertanya, Nabi tanya, ada lauk apa di dapur? Ma indana illa khal, enggak ada apa-apa kecuali cuka. Nabi Muhammad tak marah, dok. Ngaku kau tak masak? Kau udah kemudian belanja, malah tak kerja. Tapi Nabi Muhammad tak marah. Bahkan Nabi memuji istri Nabi. Apa kata Nabi? Faja'ala yakul bihi wa yakul ni'mal udum al-khal. Sampai 2 kali Nabi ngomong. Ya, enggak ada lauk apa yang ada cuka, sini mana cuka. Ambil roti, ambil cuka. Namakan Nabi. Masya Allah, lauk yang paling kusuka roti dengan cuka. Lauk yang paling kusuka cuka, kata Nabi. Nanti Bapak muji-muji bini Pak ya. Besok balik kena ibu cuma dibuatkan nasi dengan kecap. Lalu Bapak muji, lauk paling kusuka kecap. 1 bulan makan kecap. Beda. Magamnya derajatnya beda. Ya, Nabi Muhammad dimakan. Ya, siapa bilang enak makan roti juga? Kalau Bapak nak coba nanti baliklah. Pergi ke warung dah. Beli roti, beli juga makan. Tak kelap-kelip mata. Ya, ini Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan gampang emosi kepada istri sakit. Ini kenapa kok? Ini Nabi Muhammad kok enggak ada lauk? Bukan karena Nabi Muhammad udah belanjakan istri, bukan karena istri Nabi Muhammad tak ada masak, tak ada. Ini karena saking miskinnya Nabi, beli lauk pun tak mampu. Tapi ingat ya, Nabi Muhammad bukan orang miskin, bukan. Nabi Muhammad orang paling kaya sedunia. Tidak ada orang lebih kaya dari Nabi Muhammad. Oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, jika kau mau gunung Uhud jadi emas, ambil. Gunung Uhud nih Bapak Ibu yang udah pernah nyampe ke Madinah, Gunung Uhud. Mudah-mudahan semua nyampe ke Mekah Madinah ya. Nah, Gunung Uhud ada di Madinah. Besarnya ya kurang lebih Gunung Penerang dah. Kurang lebih.
Oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, kalau kau mau gunung Uhud ku jadikan emas, ambil, ambil kau. Ya, Nabi Muhammad tak mau, enggak mau. Malah beliau mengangkat tangan berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa minni miskinan wa syurni bi zumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kalau Bapak Ibu kira-kira sekarang nih ada suara, tiba-tiba ada suara, wahai jamaah Masjid Al Khairat, gunung Penera menjadi emas, ambil. Gimana kira-kira? Ngambil motor gabut balik, saya pun ikut gak? Siapa tak mau gunung emas? Nabi Muhammad tidak mau gunung Uhud jadi emas, malah beliau tolak. Beliau memilih hidup miskin untuk apa? Untuk contoh bagi kita semua. Ya, gunung Uhud Pak besar. Gunung Uhud nih Pak, panjangnya kurang lebih ada bisa gunung Uhud itu bahasa Arab. Artinya sambung menyambung. Jadi gunung tuh gunung satu nyambung, panjangnya kurang lebih 7 kilo. 7 kilometer panjangnya. Kalau tingginya kurang lebih gunung Penera. Insya Allah saya berangkat umroh lagi, doakan. Insya Allah berangkat lagi tanggal 20 Agustus. Mungkin ada yang mau ikut 20 Agustus paket 16 hari Arba'in di Madinah. Harga agak mahal, 34 juta. 16 hari itu. Jadi saya berangkat 20 Agustus 16 hari, nyampe Pontianak, istirahat 5 hari, berangkat lagi. Berangkat lagi 12 Septembernya berangkat lagi. 12 September paket 12 hari, murah, 28 juta. Itu ramai, kurang lebih 200 orang. Di antaranya abi, umi, adik-beradik saya, banyak wali murid alumni yang ikut. Juga Habib Tohal Jufri gabung karena beliau tidak punya travel, jadi masuk ke Musdalifah. Mungkin mau ikut yang 12 September? Ya, ada duit-duit silahkan. Bukan apa, kalau nunggu haji sedang Bapak nunggu haji Pak. Saya baru daftarkan istri saya bulan lalu 20 tahun baru haji 20 tahun nih. Ya, jadi kalau ada duit ya daftar haji tidak apa-apa. Kalau ada duit lagi umroh. Ya mudah-mudahan semua oleh Allah disampaikan ke Mekah Madinah ya insyaallah. Jangan sedih. Saya kok makan tak cukup Mas. Masa sudah sampai ke Mekah? Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Contoh, jangan jauh-jauh. Tetangga kita lah, Kak Bahrudin kan? Ingat Kak Bahrudin diberangkatkan dari umroh siapa? Siapa yang berangkatkan? Beliau, Habib Anis Al-Hinduan. Banyak. Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Bapak mana kita tahu? Walaupun menurut kita tidak punya duit untuk makan sehari cukup, kalau kata Allah sampai pasti sampai. Siapa tahu ada orang numpang sholat di sini, ya melihat Bapak belum balik-balik kan, masih dikir-dikir dan lebih. Masya Allah ini orang ahli ibadah. Panggil Pak, Bapak punya cita-cita apa yang belum tercapai? Oh saya tuh ingin ke Mekah, tapi tak mungkin lah sampai. Oh Bapak ingin ke Mekah? Iya, dengan istrinya. Iya, ikut saya. Allah beri jalan. Kan ada pepatah kan, banyak jalan menuju Roma. Roma siapa? Banyak jalan menuju Roma. Roma itu bukan negara Islam. Ubah. Kita ubah. Banyak jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju Mekah. Ada aja. Di antaranya nih masjid, ini jalan menuju Mekah nih. Masjid, ya. Walaupun kita tidak nyampe ke Mekah, nyampe ke masjid tiap hari sama dihitung. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang Jumat 40 kali berturut-turut tanpa ada kosong 40 hari, pahalanya sama dengan haji. Wah, Bapak udah haji berapa kali itu gitu Pak? Kalau kayak kecil kan Jumat terus kan? Ya, pahalanya sama dengan haji. Yang penting niat. Ya Allah, saya berniat suatu saat jika saya mampu punya duit, ya Allah, saya akan langsung memenuhi panggilanmu haji atau umroh. Jika kita sudah berniat mantap kuat, keburu oleh Allah dicabut nyawa kita, maka kita sudah ditulis sebagai haji yang mabrur. Jadi niat Pak, niat. Masalah punya duit tak punya duit itu Allah yang atur. Pokok aku niat, nanti aku punya duit langsung ke Mekah. Lalu keburu kita meninggal, oleh Allah sudah ditulis ya Pak, Bapak sebagai haji yang mabrur. Tapi walaupun Bapak punya duit kaya, tak ada niat, ya mati. Apa kata Nabi? Orang yang punya duit, man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Orang kaya yang udah punya duit cukup untuk berangkat haji atau umrah ke Mekah, tapi tak mau berangkat, apa kata Nabi? Mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kisah bahwa kesederhanaan Nabi. Jadi nama Pak hidup miskin Pak.
Tapi walaupun beliau miskin Pak, beliau miskin, kekurangan, beliau masih butuh, perlu, tapi masih suka sedekah. Suatu hari ini, Nabi udah nak makan juga, nak makan dengan anak istri, siap-siap dah. Tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum, salam. Ya, ada apa? Nabi, kami ini belum makan sekeluarga, udah 2 hari dah. Ya, Nabi punya makanan dah. Oh punya, tenang. Itu diambil Pak. Yang asalnya makanan banyak, ya bisa untuk kenyang, disisakan sedikit ya untuk keluarga, sedikit yang tidak mungkin kenyang diberikan ke orang. Padahal beliau miskin Nabi, makannya tak cukup. Ini sebenarnya makanan tak cukup untuk keluarga ini, tapi diberikan ke tetangga, disisakan sedikit sekali yang tak mungkin bisa kenyang. Bayangkan, beliau miskin tapi masih suka sedekah. Kita kira-kira pengemis sedangkan itu 1 hari sampai 5 orang. Ini pengemis, ini contoh. Ini kita break 1 kali 2.000. Kira-kira pertama kita break dengan senyum. Ini sifat manusia. Ini Bu, senyum. Dapat setengah jam, datang lagi. Dia nih datang lagi. Ibu tadi break 2.000. Senyum enggak? Sikit, senyumnya sikit. Dapat setengah jam, datang lagi dia. Kira-kira masih senyum enggak? Paling kita malah muka kau ya nih. Pengemis itu banyak, bukan cuma kau. Ini kita. Nabi Muhammad ada. Padahal beliau masih membutuhkan, tapi masih sering bersedekah. Terus bab selanjutnya, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tentang bab ini atau bab yang lain. Ada? Mana Pak Geraki itu? Oh beliau tak enak ya, depan rumah adalah lihat dia. Kita tak libur Pak. Karena kalau libur sedang kan tiap minggu ada yang meninggal, libur terus kayak dulu kan ya. Jadi tidak ada libur kecuali kalau yang meninggal tidak jauh dari masjid. Mudah-mudahan semuanya banyak umur ya. Atau yang meninggal keluarga dari jamaah istrinya, maupun anak yang ada di rumah. Ya mudah-mudahan semua sehat dan yang umur semuanya. Nah kalau cuma itu, kalau agak jauh tidak usah libur. Kan tahlil bukan tiap malam, aku kan 7 malam. Tidak bisa malam ini, besok malam kan masih ada. Terus, babu ma yaqulu min man hadara ta'am wa shaim. Nah, bab menjelaskan tentang orang yang diundang acara makan-makan, tapi dia puasa. Nah, gimana nih? Kan kadang-kadang kita diundang, nanti bentar lagi ini tanggal 9 apa 10 Agustus gitu. Itu kan 10 Muharram. Atau awal Muharram disunahkan puasa. Awal Muharram itu hari Sabtu. Insya Allah hari Sabtu ini saya ceramah siang di Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Malam Ahadnya mau datang saya ceramah di Parit Gaduh, Bujana Bersolawat. Tanggal 13 Agustus saya ceramah di halaman Masjid Mujahidin dengan Habib Toha. Ya, jadi Pontianak Bersolawat. Mungkin yang ada bisa hadir. Jangan lupa bawa nasi sendiri, takut tidak disiapkan oleh panitia. Ya. Nah, jadi dianjurkan andaikan kita diundang orang, kita puasa sunnah nih. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau kau diundang ke orang, pergi. Undang nih Pak, diundang orang wajib pergi. Hanya 1 acara, wajib pergi. Tak pergi dosa. Kalau acara lain tak wajib, hukumnya sunnah. Apa yang wajib kita pergi? Yaitu acara kawinan. Acara kawinan itu wajib pergi Pak, tak pergi dosa. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, kalau kita tidak pergi tidak dosa. Dengan syarat tidak ada campur laki-laki perempuan. Kalau ada campur laki-laki perempuan kita tak pergi tak dosa. Nah, campur maksudnya campur gini. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Itu campur.
Tapi kalau ini laki-laki bersama perempuan itu enggak nama campur. Kayak gini nih, ini enggak campur nih. Enggak campur, udah pisah dah. Maksudnya bercampur tak tentu dulu. Laki-laki itu tak boleh. Enggak pergi kita enggak dosa. Yang kedua, enggak dosa kita enggak pergi kalau di situ ada nyanyi-nyanyi mengumbar aurat, ngundang organ tunggal. Perempuannya tak pakai kerudung. Udah tak pakai kerudung, pakai rok pendek umpamanya, enggak wajib kita pergi, enggak dosa, tak pergi. Jadi kalau enggak begitu, kalau acara kawinnya enggak ada hal-hal maksiat, maka kita wajib pergi. Contohnya biasa yang acara pagi, yang pagi itu, acara kawinan pagi itu kan aman tuh. Enggak ada campur laki-laki perempuan, bukan yang pagi, yang antar pihak laki-laki ke rumah perempuan. Itu wajib tuh, wajib pergi. Tapi kalau acara siang, yang resepsi, itu enggak pergi, enggak dosa. Namun enggak dosa, campur laki-laki perempuan situ. Campur kan, ini kursi kan. Ini kita bawa istri. Ya, makan. Sebelah istri kita laki-laki, sebelah kita perempuan, depan kita perempuan. Ya, ini kita tidak dosa. Namun karena campur laki-laki perempuan. Yang kedua, biasanya kalau yang acara resepsi jam bebas, itu biasa ada nyanyi. Ada organ tunggal, ada artis apa tak pakai kerudung biasa. Ya, apa aurat, tidak pergi, tidak dosa. Tapi yang pagi, yang acara pagi wajib pergi, tak pergi dosa. Sedangkan acara-acara lain tidak wajib hukumnya kita datang. Hukumnya sunnah. Contohnya apa? Tahlilan. Apalagi bentar lagi ada acara Maulid Nabi. Maulid Nabi di Hubi itu. Itu tak wajib. Atau tetangga ngadakan acara selamatan, atau ulang tahun, atau gunting rambut, itu tidak wajib. Yang wajib kita pergi hanya satu undangan, yaitu pernikahan. Jadi Nabi bilang apa? Idza du'iya ahadukum, kalau kau diundang oleh tetangga kau, diundang oleh orang lain, falyujib, pergi kata Nabi. Fa in kana shaiman, kalau kau puasa, falyusalli, ya, doakan tuan rumah. Ayo makan. Aduh, maaf saya puasa. Mudah-mudahan Bapak keluarga sehat, panjang umur, rezeki ini banyak, melimpah barokah namanya. Doakan. Wa in kana muftirun, kalau tidak puasa, fayat'am, makan. Jadi yang puasa ini boleh dua kata ulama. Lihat dulu. Kalau dia bisa meneruskan puasanya, tak usah batalkan. Tapi kalau kira-kira dilihat tuan rumahnya tak suka, dia puasa dulu, tuan rumah ngelihat tak suka, lebih suka dia makan. Tuan rumahnya ngomong, udahlah kau batalkan lah. Kau ini udah kita 10 tahun dah tak ketemu, kau tak pernah ke rumahku, aku ni masak untuk kau, Pak. Ya, udahlah, batalkan dia lah. Kalau udah tuan rumah ngomong gitu, kita dianjurkan batalkan, Pak, makan untuk menyenangkan tuan rumah. Ini pun puasa sunnah. Ya, sama-sama pahalanya. Puasanya sunnah, dapat pahala sunnah. Menyenangkan orang juga dapat pahala, sama. Tapi kalau tuan rumah kira-kira kita udah biasa tetangga dekat, dia sering ngadakan acara ngomong kita begitu puasa, dia pun biasa ya. Makan, enggak saya puasa, puasa. Oh iya, enggak apa-apa. Tuan rumahnya pun kalau bisa enggak usah batalkan. Tapi kalau tuan rumahnya berat, kayaknya sulit, lebih bagus kita batalkan untuk menyenangkan orang lain. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut kitab fikih al-ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas tentang sholat sunnah. Kemarin udah nyampe sholat sunnah, sholat witir udah, sholat duha udah. Sekarang masuk sholat rawatib. At-talitha ar-rawatib. Sholat rawatib disebut juga waktu sama raghaib, disebut juga sholat raghaib. Apa itu sholat rawatib? Rawatib itu Pak dari tertib, berurutan, beraturan. Makanya sholat rawatib artinya sholat yang beraturan. Ada qobliyah sebelum sholat wajib, ada ba'diyah setelah sholat wajib. Ya, sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib. Makanya disebut rawatib. Rawatib tertib artinya, ya, beraturan. Terus muakkadah, hukum sholat rawatibnya terbagi dua. Yang pertama muakkadah, yang kedua sunnah ghairu muakkadah. Maksudnya rawatib muakkadah itu apa? Wahiyal lati wadaba
alaihi rasul wa lam yatrukha, yaitu sholat sunnah rawatib yang muakkadah yang Nabi kerjakan, tidak pernah Nabi tinggalkan. La hadaran wala safaron, baik di rumah, dalam perjalanan, baik ketika beliau sehat, beliau sakit, tidak pernah ditinggalkan sholat sunnah ini. Apa di antaranya sholat sunnah yang seumur hidup tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun sakit? Wahia asra, ada 10 nih yang muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidup. Yang pertama, rakaatani qabla subuh. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau disebut kita ikut dari seumur hidup jangan tinggalkan. Rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat. Terus wa qabla duhur, dan 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'da duhur, dan 2 rakaat setelah duhur. Wal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib tadi. Habis maghrib kita sholat sunnah semua. Wal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Ini seumur hidup tidak pernah Nabi tinggalkan. Kalau yang lain sebelum maghrib, sebelum isya itu kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Ya, tapi yang 10 tadi tidak pernah ditinggalkan seumur hidup. Yang kedua, sholat rawatib ghairu muakkadah. Apa itu ghairu muakkadah? Wa yallati lam yuwatib alaihi rasul. Yang kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Wahia itnata asyar, ada 12. Apa nih? Yang kadang Nabi kerjakan, kadang Nabi tinggalkan. Yang pertama, rakaatani ukhrayani qabla duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Jadi duhur itu Pak ada 4 rakaat. Sebelum duhur, sholat sunnah sebelum duhur itu 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu sunnah muakkadah, enggak pernah Nabi tinggalkan seumur hidup. Kalau kita udah nambahin 2 rakaat, itu namanya ghairu muakkadah. Kadang-kadang Nabi tinggalkan, kadang-kadang Nabi kerjakan. Jadi Bapak boleh ikut. Sebelum duhur Bapak kalau ngambil 2, berarti ikut yang muakkadah, yang Nabi tak pernah tinggalkan seumur hidup. Kalau Bapak mau nambah 2, 4, lebih bagus lagi. Terus wabadahu, yang setelah duhur. Nah, jadi sebelum duhur, setelah duhur boleh ngambil 2, boleh ngambil 4, boleh. Wa arba rakaat qabla asar, dan 4 rakaat sebelum sholat asar, 4 rakaat sebelum asar. Ya, boleh 2, boleh 4. Wa rakaatani qabla maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib ini kadang-kadang Nabi sholat sunnah, kadang-kadang Nabi tidak. Bahkan Nabi bilang apa? Shollu qablal maghrib, shollu qablal maghrib, shollu qablal maghrib liman syaa. Kata Nabi, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib liman syaa, bagi yang mau. Jadi sebelum maghrib disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Wal isya, dan sebelum isya juga sunnah 2 rakaat. Terus fadluha, apa keutamaannya? Apa faedahnya? Suatu hari sahabat bertanya ya kepada ma qalahu Nabi lillazi sa'alahu murafaqata fil jannah. Suatu hari sahabat bertanya, Nabi, siapa yang nanti akan menjadi temanku di surga? Sahabat nanya. Jadi Bapak Ibu, kalau di surga nanti ingin punya teman banyak, ingin punya bidadari banyak, apa syaratnya kata Nabi? Faqala lahu, Nabi berkata, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Artinya kerjakanlah sholat sunnah banyak-banyak, di antaranya sholat sunnah rawatib, jangan sampai ditinggalkan. Bapak Ibu jika seumur hidup tidak tinggalkan, sebelum duhur paling sedikit 2, setelah duhur paling sedikit 2, sebelum asar paling sedikit 2, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, itu nanti masuk surga, dan di dalam surga banyak kawannya. Di surga ini Pak tergantung Pak. Surga ini ada 8 kelas. Ya, ada Jannatul Naim, surga Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada yang tertinggi VIP, itu namanya surga apa? Firdaus. Itu kelas VIP. Kelas siapa? Abu Ya Maliki, Abu Ya Habib Hasan Baharun, itu kelasnya Firdaus Pak, surganya. Bib Anis, Bib Amin. Kalau sekelas kita nih Pak, jadilah masuk surga kelas bawah tak apa-apa, yang penting masuk surga daripada masuk neraka. Ya, kelas. Jadi fasilitas oh beda Pak, beda. Sama kayak hotel. Kalau kita masuk hotel, ada hotel, kayak nanti kan saya umroh,
Yang kedua kali ini nanti bulan September, 12 September itu ada tiga paket. Saya bawa jamaah yang murah, yang bintang 3 yang 28 juta. Ada bintang 4 30 juta. Ya Habib Toha hotelnya yang bintang 5 33 juta. Abi Umi ikut yang bintang 5. Saya ngurus yang bintang 3. Beda fasilitas. Bintang 5 tuh Pak, hotelnya ya, yang pernah nyampe ke Mekah tahu ya. Bintang 5 hotelnya, keluar dari pintu udah masjid dah Pak, masjid Ka'bah dah. Halaman masjid. Yang bintang 5, yang bintang 4 agak jauh, 150 meter. Yang bintang 3 lebih jauh lagi, 300 meter. Ada lagi yang lebih murah, ada yang tak pakai bintang, ada 1,5 kilo. Nah, makanya Bapak Ibu jangan tertipu. Jangan tertipu. Sekarang ini banyak travel baru yang udah berani banting harga. Umpama kita jual Musdalifah 28 juta, dia berani jual 23. Jangan langsung mau. Kita tergiur, murah. Nyampe sana baru kita nyesal. Memang murah, tapi hotelnya 1,5 kilo. Jadi kalau sholat duhur PP 3 kilo, asar 3 kilo, maghrib isya 3 kilo, berapa 9 kilo, subuh 3 kilo, 12 kilo. Terasa kaki nak patah. Cari murah, ya. Nggak apa-apa mahal-mahal sikit, yang penting kita tenang ibadah. Duit bisa dicari, tapi kalau udah kita ibadah tak tenang, malah ngomel-ngomel, ini kurang ajar. Aku kirain nah travel ini murah, rupanya akhirnya ngomel-ngomel. Tapi kalau walaupun agak mahal sikit, yang penting kita ibadah tenang, ya. Makanannya enak. Jadi, hotel pun begitu ya. Surga pun begitu. Surga yang kelas bawah, kelas di kita nih, saya dengan Bapak Ibu nih, ya fasilitas paling ya. Ya Indomie telur. Jadilah Indomie telur. AC, bolehlah AC setengah PK. Ya, kayak ceng-cengan aja sebutin lah ada AC-nya kan agak sejuk sedikit, tapi sedikit. Nah, kalau yang kelasnya wali-wali, kelasnya Habib Ades, Habib Amin, wah itu yang Masya Allah itu ya. Makanannya prasmanan, semuanya ada. Mau milih sendiri. Nah, kalau kayak kita tuh, kita bukan prasmanan, bukan. Udah dijatah lah. Nasi sepiring, telur seputih, daging sepotong ada. Jadilah. Yang penting masuk surga. Imannya beda ya. Terus faedah Tuhan, apa faedahnya kita melakukan sholat rawatib? Di antaranya annaha jawabir lil faraid. Faedahnya untuk menutup kekurangan pada sholat fardu. Ya, kita ini kan tadi sholat maghrib, kita khusyuk dari pertama takbir Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Kira-kira Bapak Ibu khusyuk dah? Khusyuk ni apa khusyuk? Khusyuk tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Ayo, dari tadi kita pertama takbir Allah Akbar 3 rakaat sampai assalamualaikum. Kira-kira khusyuk dah kita? Ingat Allah dah? Saya terus terang, saya tak ada. Terus terang, betul lah? Tidak khusyuk kan? Ya paling kita ingat bahwa tidak ingat Allah kita. Ingat bahwa kita di sholat. Allahu Akbar, takbir ya. Setelah itu udah takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat mall, ingat pasar, ingat TV, ingat kredit motor, kredit kulkas, kredit HP. Pokok semua ingat. Ya, ingat anak di pondok, semua dah ingat. Jadi karena sholat kita nih tadi maghrib, setelah kita sholat itu oleh malaikat dibawa kepada Allah. Sholat kita dibawa, dihadapkan kepada Allah. Cece-nya anggaplah sholat kita ini seperti tisu nih. Nah, seperti tisu. Sholat kita tidak usuk, bolong, tidak usuk sekali bolong. Rakaat kedua bolong, tak usuk. Rakaat ketiga bolong. Sebelum dihadap kepada Allah, kita tadi kan melakukan sholat sunnah. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat. Apa gunanya sholat sunnah tersebut? Gunanya untuk notok bolong-bolong, ditutup bolong nih, tutup tambal, tutup. Akhirnya ketika sholat kita dibawa kepada Allah, sempurnalah sholat kita, tidak ada bolongnya.
Makanya sayang Bapak Ibu, ya kalau setiap sholat fardu kita tidak melakukan sholat sunnah rawatib, ya sholat sunnah qobliyah ba'diyah sebelum sholat wajib, setelah sholat wajib. Sayang. Kadang-kadang nih kita nih biasa gini, datang semangatnya kita sholat sunnah terus, rajin sholat sunnah, datang semangatnya. Tapi kadang-kadang datang pada ada masa-masanya kita datang malas. Karena iman manusia ini Pak turun naik, iman kita nih Pak. Datang naiknya Masya Allah, kita rajin sholat sunnah. Tapi datang turunnya, jangankan sholat sunnah, kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum langsung seot, gila. Betul kan? Dalam alasannya apa dalam hati? Yang penting aku sholat jamaah di masjid. Ini alasan dari setan. Kita dibisikkan dengan setan. Yang penting aku sholat jamaah di masjid. Daripada itu tak ke masjid. Nah, jangan. Balik lagi kita ingat apa kata ulama, mantau kal wirid bahwa kirit. Yang artinya barang siapa setelah sholat tidak baca wirid, tidak baca zikir, bahwa kirit, maka dia monyet. Kerak kata ulama. Lihatlah kerak itu monyet. Saya punya monyet itu sebelah rumah tuh, namanya melati, perempuan. Diberi makanan, udah saya beri rambutan, beri apa, mana pernah bilang makasih. Udah beri rambutan lagi ditongkingkan pantat ini, ditongkingkan pantat, kurang ajar. Nah, sama dengan kita, assalamualaikum, langsung balik, tak ada wirid. Nah itu monyet, ini kata ulama. Makanya sayang Pak, untuk menempel, menambal bolong-bolong yang sholat kita tidak khusyuk, ditambahlah dengan sholat sunnah tersebut. Ya. Terus, baik, mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan, silakan. Bang Rahman. Waktu yang ada yang diharamkan untuk sholat sunnah itu apakah itu ada alasannya? Oh iya. Jadi ada beberapa waktu yang diharapkan untuk sholat sunnah. Di antaranya setelah asar, setelah subuh, juga hampir maghrib. Ya udah mulai kuning-kuning tuh, maghrib 5 menit. Atau juga zawal ini matahari pas di tengah, kurang lebih jam yang duhur kurang 10 menit. Itu waktu diharapkan sholat sunnah. Tapi enggak semua sholat sunnah. Yang diharapkan sholat sunnah yang enggak punya sebab, haram. Tapi kalau sholat sunnah punya sebab, enggak haram. Contohnya sholat sunnah yang punya sebab, kemarin kita bahas sholat minta hujan, apa namanya? Sholat istisqa. Apa sebabnya kita sholat istisqa? Sebabnya tuh karena minta hujan. Boleh dilakukan di waktu-waktu haram, boleh. Apalagi sholat jenazah. Sholat jenazah memang bukan sholat sunnah tuh, sholat wajib ya waktu banyak. Apalagi sholat sunnah yang ada waktunya, ada sebabnya. Sholat gerhana matahari. Umpamanya gerhana matahari jam 4 sore. Kita kan udah sholat asar jam 4 sore, sedangkan jam setelah asar kan haram sholat sunnah. Tapi karena ini sholat sunnah yang ada sebab, yaitu gerhana matahari, maka diperbolehkan. Jadi intinya yang diperbolehkan sholat sunnah yang ada sebab, yang tidak ada sebab tak boleh haram. Yang haramnya adalah sholat duha, haram sholat duha. Kapan? Ketika matahari baru terbit. Kan kita azan subuh sekarang kan 4:30 azan subuh. Waktu subuh habis jam 6 kurang seperempat. Waktu subuh habis. Jadi jam 6 kurang seperempat itu matahari baru terbit. Baru muncul. Ketika matahari baru terbit, haram kita sholat isyraq, haram kita sholat duha. Kenapa haram? Karena sholat duha bukan sholat yang punya sebab. Ya. Sampai kapan kita boleh sholat duha? Sampai matahari setinggi tombak. Jadi andai kan kita lihat dari jauh, mungkin rumah kita tingkat 3, kita manjat dari atas, kita lihat matahari terbit di sebelah timur, kita lihat. Kira-kira kan, ini kan kalau matahari terbit seakan-akan itu kan muncul dari laut, seakan-akan kan muncul. Nah, ketika tinggi, ya ini laut, ini matahari, kira-kira kan tingginya 1 tombak, udah boleh ya sholat duha. Ya berarti kurang lebih jam 6 pagi, itulah boleh sholat duha. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Masih sisa 2 menit. Ya. Ada lagi, ibu-ibu? Ibu-ibu tak pernah nanya. Suruh pakai kertas, Pak. Apakah kamu sudah pintar, Ibu? Malu ya, malu bertanya. Makanya
Ya usahakan kita sholat sunnah. Yang paling penting lagi nih, masuk nanti bab sholat tahajud ya. Sholat tahajud nih di belakang. Sholat tahajud sayang Pak. Apa kata ulama? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman tolabal ula sahirol layali. Jadi kata ulama, bapak ibu kalau ingin derajatnya tinggi, rezekinya lancar, anaknya soleh solihah, ya paling penting sholat sunnah, yaitu sholat tahajud, sholat malam. Tapi jangan seminggu sekali, tiap malam, walaupun tak banyak. Ngambillah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, dah cukup dah tuh. Tapi istiqomah ya, itu masya Allah paling besar narik rezeki ya, paling besar. Saya terasa alhamdulillah ya. Nah, makanya saya bangunkan kawan-kawan di grup tuh kan, tiap jam 3:30 ting, itu maksud saya itu mengingatkan. Bukan saya untuk sombong, enggak, naudzubillah min dzalik. Untuk mengingatkan, siapa tahu nanti ya Allah ada apa? Ayo kan ada bacanya tahajud gitu ya. Ada emoji gitu ya. Nah, siapa tahu oleh Allah dibukakan hati. Nggak bisa hari ini, mungkin besok. Nggak bisa besok, mungkin besok lagi. Ya, sayang. Memang berat paling berat. Sholat sunnah paling berat juara 1, tahajud. Nggak ada menang. Yang lain masih gampang. Bayangkan enak-enak tidur harus bangun. Jangan kalau sholat sunnah, sholat subuh ya Pak ya. Subuh jam 5 lewat dah dibangunkan masih aduh, apa dia harus bangun jam 3:30 ya. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberi kesehatan ya, hingga bisa melaksanakan sholat tahajud. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi? Masih 1 menit setengah? Ada? Kalau tidak ada kita sambil tambah dikit lagi ini. Nah, masail. Al-afdal fi jami'in nawafil an takuna fil bait. Sholat sunnah paling utama, paling bagus dikerjakan di rumah. Ingat, sholat sunnah paling bagus dikerjakan di rumah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali sholat sunnah apa yang tidak bagus di rumah, yang lebih bagus di masjid. Yang pertama, sunnatul ihram. Sholat sunnah ihram. Ya, yang udah pernah sampai ke Mekah tahu. Jadi kalau dari Madinah, kita niat ihram mikotnya itu di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Kalau kita di Mekah, nanti kalau kita mau umrah lagi, niat ihramnya di Masjid Siti Aisyah atau Masjid Tanim atau di Hudaybiyah atau di Ji'ronah. Itu niat ihram. Nah, niat kita melakukan umrah atau haji. Nah, nanti sholat sunnah ihram, sunnahnya dalam masjid. Terus wat tawaf, sholat sunnah tawaf, sunnah dalam masjid. Wat duha, sholat duha tidak sunnah di rumah, sholat duha sunnah di masjid. Ya, bukan sunnah di rumah, boleh di rumah. Sholat duha boleh di rumah, tapi lebih bagus di masjid. Ya, lebih bagus di masjid. Wal istikharah, sholat istikharah lebih bagus di masjid. Ya, wasabus sabar, sholat sunnah sabar. Sebelum ke Singkawang, sholat sunnah dulu, bagus di masjid. Wal qudum minhu, datang dari perjalanan. Wa qiblatul maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib itu bagusnya di masjid. Ya. Sedangkan setelah sholat maghrib bagusnya di rumah. Setelah sholat maghrib bagusnya di rumah. Sholat isya, setelah sholat isya bagusnya di rumah. Ini yang bagus di masjid cuma sholat sunnah sebelum maghrib ya. Terus ada lagi. Wal qabliyah idza dakhala waqtuha. Dan sholat qobliyah jika udah masuk waktunya. Umpama kita masuk masjid sebelum adzan. Kayak sekarang kita kan semua ada di masjid nih sebelum adzan. Lalu adzan isya. Ya, karena kita udah terlanjur ada di masjid, disunnahkan, dianjurkan kita sholat qobliyah sebelum isya dalam masjid. Tapi kalau kita masih ada di rumah, isyanya adzannya kita ada di rumah, dianjurkan sholat di rumah. Ya. Terus sedangkan sholat ba'diyah setelah duhur, setelah isya, setelah maghrib itu dianjurkan lebih bagus di rumah. Ngapa lebih bagus di rumah? Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum qubura. Al-hadits kama qala, yang artinya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sepi, tak ada sholat sunnah, tak ada baca Quran. Ya, jadi kalau bisa Bapak ya dianjurkan lebih afdol sholat ba'diyah setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya itu lebih afdol di rumah. Caranya gini, ngambil di masjid 2, tambah di rumah 2, mumpung kita belum batal wudu gitu ya. Nah, terus
Nah, ini sholat yang dianjurkan di masjid. Selain ini, tahajud, witir dianjurkan di rumah, ba'diyah dianjurkan di rumah. Baik. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur, bisa ketemu lagi dengan malam Selasa yang akan datang. Amin. Malam Selasa akan datang. Masih awal, belum. Ya. Masuk insyaallah. Insyaallah masuk. Tapi malam Selasa 2 kali lagi insyaallah libur karena 10 Muharram. Ya, kita puasa, Bapak Ibu pun puasa, buka puasa di rumah, ada acara juga di pondok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.